Shalom Bapak Ibu, Romo, Suster yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita masuk ke pertemuan kedua. Sudah siap ya? Masih segar? Masih semangat? Terima kasih. Pertemuan kedua ada dengan tema judul ya, tema besarnya saya nggak sebutkan lagi, tadi kata Romo Jo supaya lebih nyantol ya, supaya para tim KKS Paroki bisa menyampaikan kepada fasilitator lingkungan. Jadi tema judul kata dengan saya. Jadi judulnya adalah pertobatan yang membawa berkat. Kita akan belajar pertobatan yang membawa berkat ini yang bagaimana. Kita masuk ke kata pengantar. Di sini kita mau melakukan satu gerakan sesuai dengan Ardas tahun 2024, yaitu solidaritas dan subsidiaritas. Gerakan itu berupa bentuk pertobatan secara nyata di masa Prapaskah yang diminta dalam pertemuan kedua. Kita bisa belajar dari tokoh Daud yang diurapi Tuhan dengan penuh cinta kasih. Kisah perjalanan Daud itu sendiri menarik ya, bahkan spektakuler. Pasti ini kisah yang sangat nyantol ya di Bapak Ibu ya. Dan dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk belajar tentang prinsip solidaritas dan subsidiaritas yang dapat membawa pertobatan yang berdampak. Dan pertobatan kedua ini adalah dengan cara mengubah cara hidup kita yang hedonis menjadi gaya hidup yang memiliki cita rasa Injili, yang memiliki cinta kasih kepada sesama, kepada yang melampaui batas-batas individu kita, kepada kelompok dan terutama juga kepada golongan KMTD. Oke, untuk penguatan dalam pertemuan kedua ini kita akan mengacu pada bacaan kitab suci dari kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 13. Saya tidak bacakan, Bapak Ibu bisa membaca di dalam buku panduan, tetapi saya berharap Bapak Ibu mau membacanya seluruhnya bab 12 karena sungguh sangat menarik ya, dan juga akan membekali kita apa sih yang diminta dalam pertemuan kedua ini. Tapi saya menggarisbawahi, saya ambil poin-poin yang penting yang berkaitan dengan Ardas 2024, yaitu di mana dikatakan kalau Nathan seorang nabi yang memiliki rasa solidaritasnya yang tinggi. Dan kita juga menemui Nathan menjumpai Daud, lalu dia menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin, di mana si kaya memiliki banyak sekali hewan ternaknya, dan juga si miskin memiliki hanya satu domba betina. Dan ketika ada musafir datang menemui orang kaya, si kaya ini keberatan untuk menyembelih hewan ternaknya untuk dijadikan masakan atau jamuan makan bagi musafir. Tetapi dia mengambil dari si miskin
yang hanya memiliki 1 ekor domba betina yang dirawatnya bagaikan anak sendiri. Di sini terlihat bagaimana tentang Adas 2024, solidaritas dan subsidiaritas yang tidak bisa dijalankan. Begitu juga dengan Daud, padahal dia sangat dikasihi Tuhan dan dia melakukan perbuatan yang jahat. Dia membunuh Uria orang Het, dan juga dia mengambil istrinya untuk dijadikan istrinya juga. Dan juga di sini untuk pendalaman bacaannya, di mana tadi saya sudah katakan kalau Nathan adalah nabi utusan Tuhan. Dia memegang peranan sangat penting di dalam perjalanan pertobatan Daud. Dengan rasa solidaritasnya yang tinggi, dia dapat menyelamatkan Daud dari kejatuhannya ke dalam dosa yang lebih dalam. Dan karena ambisi dan egonya Daud sendiri, karena dia sebagai seorang raja, yang istilahnya kekuasaannya tanpa batas, ya, suka-suka dia, suka-suka gue, ya, dia melakukan perzinahan, pencurian, dan pembunuhan. Ini sudah satu pelanggaran yang berat, ya. Dan juga rupanya Daud juga di dalam dia lupa kalau Tuhan sangat mencintai dia, sangat menyayangi dia. Dia rupanya dalam diam dia selama 9 bulan dia simpan rasa bersalahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak terjadi skandal antara Daud dan Batsyeba yang akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang ternyata 7 hari setelah dilahirkan karena penaklukan Tuhan dia mati. Lalu Daud ketika dia berjumpa dengan Nathan, dia sangat terpukul, ya, dia sangat merasakan penderitaannya dia, kesesakannya dia karena menyimpan kesalahan yang begitu lama, dan dia mengalami tekanan yang sangat berat, yang sangat hebat, yang membuat tubuhnya menjadi lesu, semangatnya hilang, dan juga dia merasakan tangan Tuhan sangat menekannya sehingga Daud merasa sumsumnya kering. Dan ini kita bisa temukan dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Ya. Di dalam pertobatannya Daud, setelah dia bertemu dengan Nathan, ternyata Daud berani mengakui dosanya, melakukan pengakuan dosa, dan dia sungguh-sungguh bertobat sehingga pertobatannya benar-benar signifikan, ada dampak yang transformatif. Kita bisa lihat dari Mazmur 51 yang dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Berikanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ternyata perjumpaan Daud dengan Nathan tidak sia-sia. Dia membawa dampak pertobatan. Dan ketika Daud berani menyatakan pengharapannya kepada Tuhan untuk dosa dan kesalahannya, dia membuat janji kepada Tuhan. Dan janjinya bisa kita temukan juga di dalam Mazmur 51 ayat 15 yang dia katakan, janjinya Daud, maka aku akan mengajarkan jalan-jalan-Mu, jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu.
Jadi benar-benar berbalik dari menghadap seperti ini, ya berbalik. Jadi pertobatan yang tidak ecek-ecek, pertobatan yang memiliki dampak yang luar biasa. Ini yang mau ditekankan dalam pertemuan kedua. Lalu kita masuk ke pertanyaan reflektif, ya. Pertanyaan ini mengacu dari bacaan 2 Samuel bab 12. Ya, Daud yang mencintai Tuhan, ternyata dia juga bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak berani mengakui, ya, dia butuh pertolongan dari seorang Natan. Lalu pertanyaannya kepada diri kita sendiri, apakah kita juga berani menyerahkan hidup kita dan dosa kita ke dalam tangan Tuhan? Lalu yang kedua, Daud telah melakukan dosa yang sangat kecil. Sebutkan dosa-dosa itu yang melanggar Tuhan. Dan yang ketiga, pertobatan yang bagaimana yang dikehendaki Allah pada umat beriman. Dan untuk lebih menguatkan pertemuan kedua ini, kita mengacu kepada ajaran sosial gereja yang membahas tentang solidaritas dan subsidiaritas. Di sini kita akan ambil dari ensiklik Bapak Paus Pius ke-11 dalam Quadragesimo Anno Butir 79 dan 80 yang menyatakan: 1. Menjadi landasan dalam tata kehidupan bersama melalui prinsip solidaritas kita menyatakan bahwa sebagai manusia harus membantu sesama menjadikan kehidupan lebih baik, dan cara membantu sesuai dengan peranan dan kemampuan kita masing-masing. Dan yang butir kedua, prinsip subsidiaritas memuat gerak ganda dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ini adalah suatu gerakan prinsip sosial yang dapat menjadikan kita semakin menyatu dengan berbagai lapisan masyarakat dari tingkatan atas dan juga sampai tingkatan bawah. Dapat saling berhubungan, berkomunikasi, bahkan membantu dan mengupayakan agar hidup lebih baik, supaya terwujud kesejahteraan sosial ekonomi bagi semua orang. Dan yang ketiga, kelompok atau pribadi yang lebih tinggi kuasanya dapat merangkul, memberi motivasi, menolong, dan untuk mencapai hasil yang lebih baik tanpa merugikan kelompok atau golongan bawah. Biasanya dalam pertemuan APP kita diminta untuk komitmen dan aksi nyata. Sepintas mungkin Bapak Ibu udah baca, ya, aksi nyatanya sepertinya sulit dilakukan, ya, tapi coba komitmen atau aksi nyata yang mau kita himbau atau kita suarakan kepada fasilitator di paroki, ya, yang mencapai ke akar rumput, yaitu kepada lingkungan-lingkungan itu sendiri. Bagaimana kita coba membangkitkan, bukan lagi aksi nyata dengan bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi bungkus, tapi ini memang PR-nya berat, ya. Tapi sebagai orang Katolik dan negara hukum, kita tidak ecek-ecek, kita tidak main yang di belakang, tapi kita ada di garda depan. Berani seksi KKS paroki untuk melakukan itu, ya, berani, ya, supaya ada perubahan yang signifikan. Oke, ini aksi nyata yang diminta. Keterlibatan kita dalam aneka bentuk pelayanan gereja sangatlah berarti untuk pertobatan kita dan membantu semakin menghidupi bahwa hidup kita berarti untuk sesama. Dan kita diajak
untuk bertumbuh dalam setiap pelayanan yang menjadikan arah dan tujuan pertobatan kita. Dan yang ketiga, sebagai wujud pertobatan, hendaknya kita mau terlibat dalam melayani dan berbagi kepada sesama dengan keahlian yang kita miliki. Ini mengacu pada ajaran sosial gereja yang tadi. Nah, bagaimana kita mau berbagi? Kita bergandengan tangan dengan PSK Paroki. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu ada yang ahli tata boga, melatihlah cara membuat kue, cara membuat makanan. Dan juga kalau ahli menjahit, ajarilah mereka untuk bisa menjahit, membuat taplak meja atau bantal dengan patchwork, ya. Atau juga untuk bapak-bapak yang ahli perbengkelan, latihlah untuk servis motor, servis sepeda, servis AC, ya. Datanglah ke PSK. Ini tugas dari seksi KKS untuk menghimbau fasilitator, ya, karena mereka ujung tombaknya. Kalau enggak, kasihan Romo Yadi, tiap tahun kuat-kuat hanya hasilnya bagi-bagi sembako dan juga nasi bungkus. Ya. Ini PR yang berat, tapi kita orang Katolik jangan takut, kita semangat, ya, gitu hal. Dan juga bagi yang memiliki dana berlebih, ya. Bagi yang memiliki dana berlebih dapat berperan sebagai orang tua asuh untuk meningkatkan pendidikan bagi golongan ekonomi lemah, ya, terlibat dalam gerakan ASAP, begitu. Karena dengan kita bisa meningkatkan pendidikan, otomatis kita bisa membantu perubahan untuk kehidupan, meningkatkan, ya, perubahan ekonomi bagi golongan lemah. Dan juga yang boleh terlibat dalam gerakan sabun yang juga digalankan oleh PSK. Ya. Itu saja Bapak Ibu. Memang tugas pertemuan kedua ini saya tuangkan karena juga banyak berkaitan dengan pengalaman saya. Ya, karena di lingkungan biasa pertemuan gak mau repot, sudah bakso saja, ya, kasih sembako, kasih nasi bungkus, begitu. Dan memang biasanya nilainya membludak. Tapi kali ini pertemuan yang tahun 2024 harus yang berdampak, harus yang bertransformasi. Akhirnya selesai pemaparan saya. Semoga Bapak Ibu berhasil. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Susan. Terima kasih. Terima kasih Bu Farida.